Halo teman curhat, bertemu lagi dengan saya Angga Yuda di Gincu ya, guruku ingin curhat, tempat di mana para pendidik itu, terutama pendidik yang ada di SMK Darmawan ini mengeluarkan keluh kesahnya ya, selain di ruang guru mungkin. Nah di sini tempatnya para pendidik mengeluarkan kegalauannya atau keresahannya gitu. Pada kali ini kita akan membahas satu tema yang menurut saya sangat sedang relate gitu ya, sedang relate, pasti sering dialami oleh guru-guru gitu, yaitu gaya belajar Gen Z ya. Sekarang tuh Gen Z apa Gen Alpha ya? Gen Z akhir atau Gen Alpha awal gitulah. Dengan gaya belajar yang semakin unik gitu ya, semakin bergeser. Pertanyaan besarnya adalah apakah dengan gaya belajar tersebut, dengan dengan gaya belajar tersebut ini apakah anak-anak yang kelewatan dalam hal belajar, atau gurunya yang harus beradaptasi dengan gaya belajar siswa sekarang ya, karena kita tahu dengan berbagai permasalahan yang dialami di ruang kelas gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua guru ya, yang mungkin akan curhat, yang sering berhadapan langsung dengan siswa di kelas gitu. Yang pertama ada Bu Fitri. Halo, assalamualaikum. Oh, di sini kameranya. Banyak. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Bu Fitri ini guru PABP. Betul. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada hadis yang dikeluarkan, berasa lagi smartphone ya. Iya. Boleh. Dan satu lagi ada Pak Agni. Oke. Ya. Halo semua, ketemu lagi. Udah lama ya kita nggak. Udah lama nih. Pak Agni guru pendidikan Pancasila. Wah, ini dua-duanya tentang budi ya. Jadi cocok nih. Yang satu, harus ada satu lagi, guru BK. Oh Iya, iya. jadi kan Angel ya. Iya, tentang psikologi anak dan lain-lain. Oke. Pak Agni dan Bu Pit sehat? Alhamdulillah. Lama kita tidak berjumpa. Baru tadi perasaan kita. Ya, tadi udah mendengarkan ya. Ini termasuk keluh kesah saya juga nih, tentang pembelajaran di kelas sekarang gitu ya. Kita tahu pembelajaran sekarang itu kan ada, saya sering dengar anak zaman sekarang itu konsentrasinya itu lebih daya konsentrasinya itu sangat berkurang semenjak adanya teknologi ya Pak. Bisa dilihat kalau dulu kan kita masih sering teknologi ya, jadinya masih sering melihat konten-konten yang ada di YouTube yang panjang gitu. Tapi sekarang itu anak lebih suka buat scroll kayak TikTok, Instagram yang memang durasinya cuma berapa detik ya? 30 detik. Terus. Nah, itu apakah juga berdampak dalam hal anak dalam belajar gitu? Rasa ingin tahunya pengennya cepat gitu Pak, nggak mau dia lagi misalnya nyari-nyari baca buku dan lain-lain. Dia pokoknya gimana caranya cepat aja gitu. Coba siapa dulu yang mau memberikan tanggapan akan hal itu? Apa dulu? Ladies first. Ladies Rasanya adalah first. pemimpin. Pak Agni, gimana Pak Agni? Iya, memang kalau dari pengalaman mengajar, selama mengajar itu kalau dilihat memang sangat berbeda sekali gitu. Jadi rentang fokus anak semakin ke sini itu semakin pendek justru gitu. Jadi mungkin nanti berpengaruh terhadap rasa jenuh mereka di kelas gitu. Makanya harus ada metode yang semakin beragam gitu, supaya bisa istilahnya membunuh kejenuhan mereka ketika belajar seperti ya. Kalau yang saya rasakan selama ini sih ya seperti itu. Jadi memang semakin pendek tuh rentang fokus anak-anak sekarang dalam belajar gitu. Iya, jadi
sangat berpengaruh ya berarti ya teknologi itu. Dari Bu Upin sendiri gimana tuh? Setuju sih sama Pak Agni kalau dari pengalaman gitu ya. Kebetulan saya sendiri ini transisi ya, masa transisi antara milenial dan Sendiri ya, bukan kalau kita nggak diajak. Kalau udah gen halilintar. Bukan. Jadi masa transisi antara gen milenial ke gen Z gitu. Jadi dulu pernah mengalami lah gitu pembelajaran tuh seperti apa. Kalau milenial kan lebih kayak waktu itu kayak guru ngejelasin kita nyatet ngapal selesai. Nah kalau sekarang itu Gen Z itu nggak bisa kayak gitu. Pengalaman mengajar sih sejauh ini betul. Jadi mereka tuh lebih seneng yang simple-simple, yang cepet-cepet gitu. Dan saya selalu bilang sih sebetulnya bisa disesuaikan gitu karena kan memang sekarang udah zamannya teknologi ya, serba canggih, udah ada AI dan lain sebagainya, dan itu sebetulnya bukan untuk dihilangkan juga gitu. Mereka bisa mempergunakan itu, cuman ya harus tetap ada batasan-batasannya gitu. Sekarang lebih cepat iya karena pengalaman tuh kalau misalkan ngasih tugas dan lain sebagainya, ternyata yang kita pikir oh ini 1 jam nih gitu, ternyata mereka lebih cepat gitu. Lebih cepat tuh bukan karena sepenuhnya berpikir, tapi yang menggunakan teknologi itu gitu loh, sehingga ketika secara langsung ditanya itu justru ya mereka ada kebingungan dan lain sebagainya. Makanya peran di sini sih sebetulnya sebagai guru harus terus memberikan pemahaman bahwa teknologi itu bagus, baik gitu, tapi tetap harus ada batasannya gitu. Oke. Berarti kan perbedaannya lumayan mencolok ya antara zaman pada saat kita sekolah dulu ya. Saya ingat betul tuh ketika di sekolah dulu yang namanya buku tuh wajib punya ya. Betul. Apa-apa tuh buku gitu, sampai besok mau ujian tuh malamnya benar-benar baca buku gitu. Sampai satu mata pelajaran tuh 1 buku kan, yeah. Kalau dulu tuh gitu. Saya dulu jujur ya sempat nyontek, tapi nyontek zaman dulu sama nyontek sekarang itu beda ya. Mungkin beda ya. Kalau zaman dulu nyonteknya pun kita menulis, baca dan iya, dari buku kita baca bukunya, terus yang penting itu kita tulis kecil-kecil gitu ya, mungkin pernah juga ya, kecil-kecil, umpetin kos kaki, segala macam gitu ya. Tapi masih ada usaha ya, masih ada effort, walaupun mencontek ya, walaupun tidak baik, tapi tetap gitu. Tapi kalau zaman sekarang Pak, dengan kita tidak membatasi teknologi itu, menurut saya jadi ya nyontek tinggal misalnya ada pertanyaan jawab, tinggal langsung. Karena Tanpa ada pengennya proses instan gitu. gitu. Karena instan banget. Nah ini agak sulit tuh kita buat kontrol. Nah satu lagi nih, ini kan soal akhirnya keakraban si guru dan murid. Saya ngerasa banget nih, kalau kita mengikuti murid, cara belajar murid dan lain-lain, apalagi dengan kedekatan mereka dengan teknologi, misal akhirnya kita konten bareng gitu, karena kan mereka sukanya sosial media dan lain-lain ya. Ketika kita coba buat materi itu kita kontenin, kita konten bareng, akhirnya banyak terjadi ya Pak, mungkin banyak terjadi yang akhirnya kedekatan atau batasan antara guru dan murid itu jadi berkurang. Kewibawaan guru juga akhirnya jadi berkurang karena murid merasa tidak ada batasan dan merasa oh gua udah dekat nih sama guru ini, akhirnya sopan santunnya pun jadi berkurang. Nah itu menurut Bapak sama Ibu gimana sih gitu? Saya juga bingung gitu, ketika kita mau dekat sama murid dan kita mencoba untuk masuk ke dunia dia, saya takut itu, saya takut mereka malah jadi nggak punya batasan gitu, malah merasanya udah terlalu dekat jadi semena-mena. Itu gimana tuh? Kalau dalam hal ini sih, saya juga kan sebetulnya mengajar PABP nih. Betul. Terkait akhlak juga ya, tentu mereka belajar juga gitu. Sebetulnya kita juga ingin mencoba ke mereka ya, jadi kita mencoba adaptasi supaya mereka juga ngerasa enjoy belajar sama kita, nggak yang takut, nggak yang segan sama gurunya gitu. Jadi lebih suasananya lebih enak aja gitu. Tapi ya itu tadi betul, memang sedekat apapun kita harus tahu batasannya gitu. Kalau saya sih membatasinya seperti itu gitu. Ketika kalian ingin konten sama guru, dekat sama guru, itu nggak masalah. Apalagi sekarang udah zamannya digital, semua sosial media kalian
Ibu yakin dari semuanya itu kalian pasti nggak ada yang nggak punya sosial media gitu kan, pasti 100% bahkan gitu ya ketika ada pembelajaran. Bahkan lebih dari satu. Ya, betul. Ada second Pas account. banget kemarin juga kita membahas tentang adab media sosial tuh, Yeah. pelajaran saya kebetulan pas banget gitu. Nanya sama mereka punya nggak sosial media? Punya semuanya, apa aja disebutin, TikTok, Instagram dan sebagainya gitu lah. Cuman ya itu tadi, kita tetap harus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa sedekat apapun tetap kita bukan teman gitu loh. Okay. Kita bisa jadi teman, bisa gitu loh, tapi di berbagai kondisi tertentu gitu. Nggak semuanya kita harus anggap oh ini udah deket nih sama gurunya asik bisa diajak konten, tapi tetap namanya etika, adab, apalagi sama orang yang lebih tua, terlebih dia itu seorang guru, kita harus menghargai sopan santunnya tetap dijaga gitu. Itu sih lebih kayak memberikan pemahaman aja sih Pak ke mereka. Harus ini ya dikasih dari awal banget dikasih pemahaman. Kalau dari Pak Agmi sendiri ada tanggapan nggak Pak? Iya, benar sih tadi Bu Fitri. Kondisinya memang seperti itu ya Bu Fitri. Kalau saya kan kebetulan juga mengajarnya kan ilmu karakter gitu ya. Jadi saya hanya menjelaskan dari sisi sosiologis dan kulturalnya gitu, bahwa kan sebetulnya anak itu butuh penguatan dari apa yang dia tonton dengan apa yang harus dia lakukan gitu. Ketika memang tidak ada yang membatasi atau tidak ada yang memvalidasi mungkin ya, apakah itu benar atau salah, ya maka akan jadi kebablasan. Iya, Yaitu sih fungsi guru ya salah satunya itu memperkuat mereka bahwa ada hal-hal yang memang tidak boleh mereka lakukan, ada yang boleh mereka lakukan gitu. Jadi ya kita sebagai istilahnya ya, bumper mungkin ya, bukan bumper ya. Jadi memberi batasan ke mereka gitu tentang informasi yang mereka dapatkan, itu bisa mereka terapkan atau tidak, baik atau tidak, seperti itu. Betul. Jadi antara boleh dan tidak boleh dilakukan ya, sejauh mana gitu. Kan berarti kita membatasi untuk kita dekat dengan mereka enggak Iya, gitu. betul. Karena kan kemarin juga sempat viral tuh ya yang di Purwakarta ya. Iya, betul. Saya yakin sebenarnya itu bercanda gitu segala macam, karena merasa bahwa si anaknya itu sudah merasa dekat mungkin sama gurunya, sehingga tidak ada batasan, dan gurunya mungkin tidak pernah marah atau menegur ketika memang diperlakukan seperti itu. Nah, yang saya takutin itu pun kejadian gitu di beberapa sekolah, bahkan di sekolah kita sendiri. Jangan sampai lah ya. Amin, amin. Kita balik lagi nih ke antara hubungannya gaya belajar Gen Z yang sekarang, apalagi dikaitkan dengan teknologi, dan gurunya yang mesti beradaptasi. Kemarin saya ngobrol sama Pak Agmi di beberapa sekolah di negeri, sekarang balik lagi loh, ujiannya itu pakai paper lagi, karena untuk menghindari teknologi. Karena sekarang CBT atau yang memang ujian pakai teknologi itu ternyata sudah banyak dimanfaatkan oleh anak lebih canggih. Anak lebih canggih, kadang gurunya nggak tahu, anaknya mau tahu. Kan sekarang udah banyak ada ChatGPT atau apapun lah ya, AI yang memang anak tuh dalam sekejap bisa mengerjakan soal gitu. Dan akhirnya banyak sekolah yang memutuskan untuk balik lagi ke paper. Nah, menurut Bapak Ibu itu gimana sih tepatnya gitu? Apakah kita harus mengikuti mereka gitu balik lagi ke paper, atau seperti apa gitu untuk menyaring ini gitu? Gimana? Coba Pak Agmi. Iya, kalau saya sih kalau untuk kembali lagi ke berbasis kertas gitu, ya pertama kan secara perkembangan zaman juga Udah ini ya, sudah tidak harus tertinggal. dihindari juga. Iya, susah kalau kita karena hindari. sebetulnya kan kita mempersiapkan anak untuk siap hidup di zamannya gitu. Betul. Kalau kita tarik lagi ke zaman kita, ya nanti mereka akan sulit bersaing nanti ya. Ketinggalan juga. Akan sulit ketinggalan. Mungkin itu sih salah satu metode yang mungkin sementara dilakukan untuk mencegah tuh
kekhawatiran itu. Tapi kalau untuk diterapkan secara paten atau secara apa sih menyeluruh sih, saya rasa kurang juga ya. Kurang tepat sih. Ya. Pertama nanti juga akhirnya tadi ketika kita menerapkan sebuah metode terhadap murid yang memang tidak sesuai dengan zamannya, nanti akhirnya nggak akan efektif juga. Iya, setuju sih Pak. Kalau misalkan untuk benar-benar dihilangkan nih terus diganti lagi jam dulu, sebenarnya memang kurang setuju juga gitu. Mungkin bisa di mix kali ya gitu, supaya apa? Supaya ya itu tadi, kalau saya sih sebetulnya untuk menggunakan catatan sendiri gitu, menulis dan lain sebagainya memang tidak dihilangkan 100% gitu, walaupun sekarang apa-apa serba teknologi gitu. Bahkan yang saya saksikan anak-anak zaman sekarang itu ya sekolah bahkan ada yang nggak bawa buku gitu kan, karena tasnya juga kecil-kecil. Iya gitu. Iya benar. Sekarang kayak sekalipun begitu. bawa buku ya buku bersama gitu loh. Betul, Makanya kan betul. beda sama kita kan. Gado-gado. Ya kalau dulu kan kita bener-bener kayak buku PAI, buku matematika Belum buku paketnya tuh. Iya. Makanya kan sekali berangkat sekolah tuh tas kita sampai berat gitu. Iya. Nah kalau sekarang tuh simple banget gitu. Iya. Makanya mungkin kayak tadi tuh catatan memang tidak 100% saya hilangkan. Apalagi kalau saya sendiri dalam pendidikan agama Islam ya salah satunya menulis itu kalau dibilang secara analogi gitu ya, kayak misalkan catatan itu seperti hewan buruan kalau dari saya gitu ya, saya belajarnya dulu seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan ilmu itu sebagai hewannya, catatan itu sebagai hewan buruan itu sebagai catatannya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita menuntut ilmu tapi kita nggak ngiket nih dengan catatan itu, ya bisa kabur gitu, kayak kita bisa lupa juga gitu loh sama ilmu itu. Makanya sesekali gitu, memang tidak banyak tapi sesekali dalam pembelajaran itu saya tetap menggunakan metode itu gitu loh, cuman tetap menyesuaikan dengan gaya belajar mereka gitu. Karena kalau misalkan memang full menggunakan handphone teknologi, ya biasanya mereka itu tadi pengennya simple, dikasih 5 pertanyaan 5 menit selesai gitu. Tapi beda ketika kita menanya langsung gitu secara lisan, apa sih pengertian tentang rukun iman misalkan, nah blank mereka gitu, apa ya, karena sudah terbiasa dengan yang instan praktis gitu. Makanya sesekali saya tetap menggunakan metode itu walaupun memang tidak banyak gitu. Paling gitu sih kalau saya Pak. Sama, saya juga. Oh, curhat ya. Karena beberapa kali gini, saya bikin materi nih di PowerPoint Pak biasanya ya Kak. Di PowerPoint saya bikin segala macam. Terus anak tuh saya suruh mencatat tapi banyak sebagian yang tidak mencatat. Dia lebih memilih untuk mengeluarkan handphonenya, foto. Copy, Ya, paste, benar ya, iya. di foto. Ya, itu. Dia foto tuh Iya. si PowerPoint-nya. Dia nggak mau mencatat karena ngapain saya Iya. mencatat? Simple kan? Simple. Tadi yang instan tadi, mendingan saya foto, nanti di rumah tinggal baca-baca. Iya. Sebenarnya kalau mau instan, lebih instan lagi bisa saya kirimkan langsung Iya, sebenarnya, betul. tapi kan Kirim filenya. iya kirim filenya, tapi kan tidak ada proses tadi betul, ya betul. mencatat. Karena menurut saya proses mencatat benar tadi penting banget Pak. Penting. Mencatat itu, karena dulu saya menghafal satu naskah misalnya, itu kadang saya dengan cara saya catat ulang. Dengan kita mencatat setidaknya ada Dan sambil nyata tuh kita sambil dari ini ini ya, kan kita sambil mikir ya, kata-katanya menghafal gitu. Nah itu juga menurut saya metode ya. Itu nggak semata-mata udah langsung kita serahkan diri kita kepada teknologi, udah langsung, udah nggak usah dicatat, langsung difoto saja. Nah, ini nyambung lagi nih curhatan para guru. Kadang kan kita udah bikin materi ya, tadi balik lagi, kita udah bikin materi, bahkan kita harus mempelajari aplikasi-aplikasi baru yang sekarang beredar yang mendukung pembelajaran. Dulu kita nggak kenal, misalnya contoh Canva, terus apa lagi tuh, banyak lah ya aplikasi-aplikasi quiz yang lain-lain. Kita belajar dan lain-lain. Ditambah lagi harus edit video sekarang. Gimana caranya biar menarik gitu ya? Biar menarik agar murid tertarik aja gitu. Nah, menurut Bapak Ibu capek nggak sih melakukan hal itu gitu? Coba. Dari siapa dulu? Bu Fit boleh atau Pak Agni boleh. Capek nggak sih? Jujur aja gitu maksudnya.
Nah, saya. Apa dulu? Pak Mi. Soalnya kalau Bung Mit kan Gen Z ya. Mungkin Wah, ini kalau kan Pak Mi kan agak belajarnya mungkin. Dulu kebetulan saya nulis aja masih pakai ini apa daun lontar. Yang ada layarnya. Umurnya zaman kerajaan. Jadi capek kan itu kan memang proses ya sebenarnya, proses yang dinamakan proses kerja ya sesuatu itu pasti salah satunya efeknya itu ada capek gitu. Ya kalau dibilang capek gitu, tapi ya kembali lagi karena memang kita sebagai guru gitu yang dituntut untuk bisa apa ya menyesuaikan dengan kebutuhan murid gitu ya. Bahkan kan sampai sekarang aja setelah selesai kita kuliah banyak pelatihan yang harus kita lewati gitu untuk membekali diri, dan saya rasa nggak akan berhenti sampai kapanpun gitu Karena kan. kita mikirnya ya udah kita selesai kuliah selesai ya Pak Ya, ya, itu. tinggal mengamalkan. Nah, itu dia. Ternyata enggak kan? Enggak, terus berproses kan, bahkan kurikulum pun kan berubah sebetulnya. Itu kan mengikuti kebutuhan sebetulnya gitu. Jadi ya saya anggap itu sebagai apa ya? Sebagai sebuah proses sih, sebagai sebuah proses untuk apa ya? Menyesuaikan dengan kebutuhan murid kayak gitu. Jadi ya capek atau tidaknya ya relatif, bagi tergantung kita. Ya capek mau wajar. Ya itu kan manusiawi banget kan. Manusiawi. Ya, kalau nggak Tapi kita nggak capek, bisa berhenti gitu iya, maksudnya. itu harus tetap berproses. Ketinggalan. Iya. Sesuaikan zaman juga Iya. gitu kan, semakin kesini ya Iya. semakin. Bahkan kan ketika kita berbicara tentang Gen Z, ternyata muncul lagi tuh Gen Alpha. Gen Alpha. Nah itu kan yang ternyata Apalagi nih, gen apa lagi nih gitu kan. tentang fokusnya tuh lebih sempit lagi Iya. gitu. Makanya kan ternyata saya baru ngeh, oh kenapa ya di sosial media, di YouTube maksimal penayangan itu kan 1 menit. semakin sempit kan. Nah, karena menyesuaikan dengan marketnya ternyata. Iya. Setelah saya baca-baca di literatur, makin kesini makin sempit tuh rentang waktunya. Iya, betul. Gitu. Kalau kita kan dulu zaman kita ya Bangga ya, nonton film itu bisa berjam-jam. Berjam-jam, ya. Nah sekarang itu bukan banyaknya yang suka series. Series kan nggak terlalu lama ya. Iya. Karena Menit. ternyata generasi sekarang itu nggak suka yang panjang-panjang, jadi sebentar mereka ingin lagi rubah suasana lagi gitu. Ternyata Iya. seperti itu. Iya. Di pembelajaran juga seperti Betul. itu. Makanya kayak konten-konten di sosial media pun kayaknya menyesuaikan juga gitu loh. Kayak sekarang tuh kebanyakan konten di TikTok, di Instagram itu ya cuma 30 detik gitu kan. Nggak sampai lebih dari 1 menit lah kadang. Gitu. Tapi begini pertanyaannya akhirnya ya, menurut saya kan itu tadi secara tersirat hal-hal itu yang mengubah fokusnya jadi juga sempit ya, maksudnya fokusnya nggak lama gitu Pak, nggak kayak orang-orang zaman dulu yang fokus banget gitu. Kita sebagai guru, apakah kita harus adaptasi dengan cara kita mengikuti itu gitu, kita buat konten atau segala macam, kita persempit gitu waktu durasinya atau segala macam, atau kita yang ajak mereka untuk supaya menyelamatkan gitu, fokusnya balik kayak orang-orang dulu tuh, kita ajak gitu ke dunia kita gitu. Itu yang jadi pertanyaan saya sih sebenarnya. Apakah kita harus menyesuaikan mereka? Berarti nanti fokus kita juga ngikut dong gitu. Apakah mereka yang harus diajak ke kita? Nah kalau diajak caranya gimana gitu? Nah itu dia. Gimana caranya Pak? Kayaknya Coba gimana? kalau mengutip pernyataan siapa? Ali bin Abi Thalib, yang kita harus, ini betul nggak? Koreksi saya Bu. Jadi kita harus mendidik anak dia sesuai dengan zamannya. Itu ternyata ketika didalami, ya betul. Karena apa? Ketika metode yang kita dulu rasakan, kita paksakan, nah itu akan
justru mereka akan menolak. Mungkin sih yang bisa kita lakukan adalah menstimulus mereka ke apa ya, ke sesuatu yang memang lebih apa ya, bukan masuk akal aja. Lebih bermakna atau Ya mungkin seperti itu gitu. Karena memang bahkan dibandingkan dibandingkan Gen Z saja, Gen Z itu lebih realistis ternyata Pak. Gen Z itu lebih realistis ya. gitu, dibandingkan Gen Alpha. Terus kemudian dari sisi sosial, Gen Z itu lebih mudah bekerja sama dengan orang lain. Kalau Gen Alpha itu individual seperti itu. Tapi kalau terkait dengan kreativitas, ya mereka lebih unggul. Gen Alpha. Nah, itu Gen Alpha lebih unggul. Ya mungkin kita harus melihat karakter-karakter itu mungkin. Iya. Karakter-karakter itu yang nanti kita kita buat menjadi sebuah rencana pembelajaran mungkin seperti itu. Masih harus kita ini ya, maksudnya harus menemukan formula yang tepat gitu betul. ya, dengan Jadi, cara nggak salah bisa satu juga PR juga nih buat kita ketika fokus mereka berkurang, ya kita harus menggunakan waktu yang mungkin yang sedikit itu supaya ya tepat sasaran Ya, gitu loh betul. pembelajarannya gitu. bisa dengan cara ya tadi misalnya mereka menerima yang instan yang sedikit dengan durasi sedikit tapi penuh makna gitu ya Pak ya. Iya. Berarti kan kalau saya sih mungkin bisa kita combine gitu, kita masukkan sesuatu yang bermakna walaupun itu sedikit dengan waktu yang sedikit, itu yang jadi PR guru kan gitu. Karena kan sesuai dengan prinsip apa? Enggak, deep learning gitu. Ya kan, deep learning gitu. Selain joyful atau menyenangkan kan ada harus bermakna juga gitu. Nggak cuman kan kebanyakan yang salah kaprah. Iya, menyenangkan tapi maknanya ada nggak gitu. Tidak bermakna ya sama aja. Sepanjang pembelajaran tuh Seruan aja gitu. iya, Breaking aja gitu. Yang mentah-mentah, biar menyenangkan gitu dari awal sampai akhir breaking gitu. Jadi akhirnya mereka jadi generasi breaking. Jadi pas ditanya, tadi kamu belajar apa? Kasih gue. Gitu. Kasih kasih we. Iya, gitu. Ya maksudnya juga tadi bermakna tadi. Betul, Ya. Pak Angga, saya pernah, saya lupa baca di mana gitu. Untuk mengantisipasi gaya belajar mereka yang tadi fokusnya sedikit, Iya. terus tidak lebih Gen Z lebih realistis, otomatis kan berarti yang apa tidak serealistis gen-gen sebelumnya. Iya, betul. Terus tadi mereka perlu dirangsang untuk bisa bekerja sama. Ternyata memang model pembelajarannya bukan harus sih, bisa dimasukkan model-model games ternyata itu. Jadi itu ya saya juga baru ingat kenapa ada ya tadi pembelajaran yang menyenangkan itu. Betul. Nah, tapi kontennya emang kita harus isi sesuatu yang bermakna, bukan hanya sekedar games sudah selesai. Sesuai gitu. juga dengan materi pembelajaran kita ya. Ya, itu ternyata dan harus relate sama keadaan sekarang sih. Nah, Menurut saya benar-benar. kan banyak juga tuh saya masih menemukan, makanya saya agak bukan menghindari buku paket ya. Buku paket itu sebagai acuan dasar, tapi setelahnya konten-konten yang saya akan ajarkan itu saya ubah gitu, karena di buku paket masih banyak contoh pembelajaran puisi aja Pak. Kalau saya kan guru bahasa Indonesia nih, Iya, betul. itu masih pakai puisi-puisi tahun 45. Hairil Nggak relate kayak gitu Anwar. ya, jadi kurang relate gitu ya. Iya, akhirnya itu kan 45 itu kan zaman perjuangan. Iya, iya. Sedangkan kita itu sekarang berjuang dalam hal lain gitu, intinya gitu. Kayaknya nggak relate nih ke anak puisi-puisi tahun 45 misalnya. Akhirnya dengan kalau misal kita pertahankan mengajarkan itu terus, jadi sastrawan pembuat puisi yang tahun 2000-an ke atas nggak akan dikenal. Iya, gitu. betul. Karena di buku hanya tahun 45 gitu. Saya coba untuk memperkenalkan ya angkatan-angkatan sekarang dengan permasalahan, otomatis kan permasalahan yang dia tulis di puisinya itu juga yang dilihat di sekarang gitu, zaman-zaman sekarang gitu. Saya coba ajarkan itu karena ya tadi biar lebih bermakna ke si anak gitu. Kalau kita tidak inovatif ya, kalau jadi guru tidak inovatif, gimana yang ada di buku kita ajarkan saja. Menurut saya juga akhirnya
itu yang membuat si siswa cepat bosan. Gitu ya Pak ya, akan membuat cepat bosan. Membaca berita sekarang kalau kita suruhnya terus-terusan di koran agak sulit tuh. Iya. Pasti mereka nggak akan mau. Iya. Tapi kalau misalnya cara menggalakkan misalnya literasi gitu Pak ya, pagi hari misalnya, coba dibuka dulu TikToknya, karena kan kebanyakan main TikTok atau Instagram. Coba dibuka dulu TikToknya, cari berita hari ini misalnya. Yang lagi viral apa? Lagi gitu. viral apa? Kita kasih waktu misalnya dan lain. Akhirnya terus mempresentasikan beritanya, itu kan secara tidak sadar literasi juga kita untuk mencoba masuk ke dunia mereka, tapi tetap bermakna gitu Pak. Tetap si anak jadi tahu gitu kabar hari ini, nggak cuman scroll yang memang bentuknya entertain aja gitu, tapi ada edukasinya juga. Ya, mereka dengan metode seperti itu lebih Betul. antusias belajar ya. Iya, mungkin salah satunya itu ya Pak Agni ya. Nah, sekarang ini curhatan lagi. Pernah nggak sih misalnya Pak Agni atau Bu Fitri itu udah buat nyampe begadang tuh materi-materi, ada kuisnya, dibuat semenyenangkan mungkin gitu. Tapi itu kan menyenangkan menurut Kita nih, menurut kita nih. iya Pak Agni dan ini. Kita ajarin nih di kelas nih. Ketika kita ajarin di kelas ternyata Mereka tidak seantusias itu si muridnya. Itu pernah ngalamin gak sih? Kalau misalnya pernah ngalamin, apa yang selanjutnya dilakukan sama Bu Fitri atau Pak Agni ketika menghadapi permasalahan yang kayak gitu? Bu Fit dulu deh. Oke. Kalau ditanya pernah atau enggak, sebetulnya kan kembali lagi terkadang ke kelas masing-masing itu ada beda karakter Betul, ya. Betul. Ada yang rame kelasnya. Ada yang rame, ada yang enggak Iya. gitu. Mungkin di beberapa kelas berhasil, di beberapa kelas lagi ada yang ya udah biasa aja, enggak, Iya. ternyata enggak seantusias kelas-kelas lain. Ternyata kan kalau dilihat dari sisi itu kan berarti memang ada beberapa karakter yang berbeda mungkin ya, nggak cocok kayaknya nih pakai metode yang ini gitu loh. Akhirnya nanti di pertemuan berikutnya berarti harus lebih ini lagi nih di kelas tersebut gitu loh. Tapi kalau misalnya ditanya pernah atau enggak, pernah sih sebetulnya waktu itu gitu. Kalau untuk pembelajaran gitu, kayak kita kayaknya nih seru nih games, ternyata anaknya justru kurang antusias gitu. Entah mungkin karena jamnya ngantuk kali ya atau dan lain sebagainya, tapi pernah seperti itu. Kalau cara mengatasinya seperti apa? Ya kadang mengalir aja sih, kadang yang nggak ada di modulnya mungkin gitu, kita tambah-tambahin supaya gimana sih caranya Improvisasi. mencair. Iya betul. Yang sebetulnya di kelas lain itu cukup nih dengan persiapan itu, kayaknya mereka udah antusias nih, tapi ternyata di satu kelas itu ternyata enggak nih, mereka nggak kena nih gitu. Jadi ya harus gimana caranya nih muter otak nih supaya harus ini juga gitu, harus antusias juga gitu. Jadi ya improv itu bener gitu. Jadi yang tadinya nggak ada di itu kita adain gitu. Makanya sebetulnya ya itu jadi guru itu bukan cuman kayak apa sih, kita transfer ilmu ngajar selesai gitu. Jadi kita juga dalam posisi mengajar itu benar-benar harus berpikir juga nih gimana caranya nih materi ini tersampaikan terus anak-anaknya juga bisa nerima dengan baik gitu. Dari Pak Agni, oke. Pernah, tapi dalam artian sebagian Apakah anak, langsung nangis di pojokan? jadi sebagian anak Pasti itu banyak. ada yang tidak antusias gitu justru gitu. Nah, pada saat itu memang kesalahan saya itu ketika merancang pembelajaran itu, saya tidak mendalami tuh karakter dari siswanya. Biasanya ini terjadi di kelas 10 biasanya. Kan awal-awal tuh kan. Iya, Masih belum masih paham transisi. banget ya. Kalau kelas 11, kelas 12 kita udah tahu nih. Tahu karakter kelas juga. Karakter kelasnya, karakter anak-anaknya sudah tahu nih. Nah, biasanya di kelas 10 kadang seperti itu. Jadi yang teman-temannya seru, dia aneh sendiri gitu. Kadang ya seperti itu yang ya saya sadari sih itu memang saya kurang eksplor tuh di awal pembelajaran. Harusnya saya lihat tuh karakter masing-masing itu seperti apa gitu, dan metode yang cocok supaya memang semua bisa antusias itu gimana gitu. Jadi penting banget ya di awal kita tuh Ya, memahami mereka dulu. benar itu. Kelas dulu ya. Kelas Oke. Nah kalau Bapak sendiri, apakah pernah Bapak? Saya pernah sih. Saya makanya kalau nggak tahu Pak, mungkin harus belajar lagi ya.
kalau ngajar di kelas 10 nih saya agak kikuk di awal gitu karena kan harus membaca karakter. Iya betul. Makanya kalau ditanya tuh awalnya, saya mendingan ngajar kelas 11, kelas 12 karena udah tahu karakternya gitu, walaupun belum pernah ketemu di kelas tapi kelas 10 ini tantangan banget gitu. Kita harus kenal karakternya dulu. Sempat juga kejadian kayak gitu. Dan bingung ya harus melakukan apa. Kayaknya di kelas ini berhasil. Di kelas di kelas satu kok perasaan enggak ya. Ramai banget deh gitu kan. Di sini kayak krik gitu kan. Jadi agak sulit gitu, tapi ya tadi itu yang akhirnya bisa kita identifikasi ulang gitu maksudnya buat kedepannya. Oke, berarti kelas ini tipikalnya seperti ini nih, cocoknya dikasih yang seperti apa gitu. Makanya kadang ya saya juga di setiap kelas memberikan tugas yang berbeda gitu, proyeknya berbeda gitu Pak. Ada yang proyeknya bentuk apa, ada yang karena lihat dari karakternya juga gitu, nggak bisa dipaksakan gitu ya Pak ya. Oke. Selanjutnya nih, ini yang terakhir sih sebenarnya. Kalau kita guru kan nih harus ngalah, ya. Guru harus ngalah buat ikut beradaptasi dari semua rentetan kejadian gitu, permasalahan yang ada tentang teknologinya atau segala macam. Ataukah guru harus ngalah tadi ya untuk akhirnya beradaptasi dengan gaya belajar mereka, atau murid-murid yang harus diberikan batasan tata tertib sekolah dan lain-lain gitu. Kalaupun memang harus diberikan batasannya seperti apa? Karena kan ini menurut saya masih agak bingung juga ya untuk memberikan peraturan perihal ini gitu. Contoh, tidak memberikan, ini saya nggak tahu ya, maksudnya ibu sama bapak itu setuju nggak kalau misalnya ternyata gimana kalau misalnya nanti belajar tidak boleh pegang handphone, handphonenya ditaruh, kan sekarang banyaknya ini ya yang tempat handphone gitu loh ya, handphonenya ditaruh selama belajar misalnya, atau yaudah kita biarkan dia terus berdekatan dengan teknologi itu gitu. Itu pilihannya seperti apa sih gitu. Untuk penegasan terakhir gitu buat Bu Pit coba. Kalau untuk adaptasi sendiri, maksudnya kita juga sebagai guru sih bukan artinya mengalah ya, karena kita juga ikut serta di dalamnya gitu. Ketika mereka mengenal teknologi, apa-apa serba digital, kita juga termasuknya belajar gitu dan harus mengikuti, betul kayak tadi gitu, kita kan harus mengikuti zaman juga gitu. Nah, tapi terkait batasan memang diperlukan juga gitu loh. Kayak seperti sekarang untuk 100% menghilangkan handphone di kelas itu sebetulnya memang agak kurang mungkin juga ya, karena kan ya itu sebagian besar sekarang mereka gaya belajarnya pakai teknologi gitu loh. Tapi kalaupun misalkan seperti tadi kita kumpulkan, ya kita kondisional mungkin ya gitu. Karena saya pun masih menerapkan itu Pak gitu. Ketika di belajar, ketika memang tidak mengharuskan pakai gadget, ya saya meminta mereka untuk kumpulin gitu. Nah, apakah ini mungkin nyambung ke Pak Ami ya? Apakah harus dibuat tata tertib misalnya yang ada di kelas gitu Pak? Misalnya kan Pak Ami suka bikin SOP tuh, tukang bikin SOP. Sop apa? Sop buah. Ya. Apakah hal itu harus diterapkan misalnya menjadi peraturan baru yang ada di kelas gitu Pak? Karena atau ya tergantung peraturan gurunya masing-masing. Karena kan namanya juga murid ya, suka ngebanding-bandingin gitu. Sama Pak itu mah nggak pernah handphone dikumpulin. Kok Bapak mah dikumpulin terus dan segala macam, yang akhirnya kayak ngadu-ngaduin lah ya. Apakah itu harus dibuat peraturannya atau memang tidak perlu gitu Pak? Iya. Jadi sebetulnya saya dengan kurikulum ini sedang mengkaji perihal penggunaan handphone gitu, karena memang mau tidak mau kita masih memerlukan hal itu untuk media pembelajaran. Itu kan hal yang positif ya, karena tadi kalau hanya mengandalkan buku teks saja ya sudah tidak akan mungkin. Pertama kan tidak relevan, kurang relevan lah, dan
siswa kan pola pikirnya itu luas ya, Betul. sangat berkembang sekali sehingga mereka membutuhkan bahan bacaan yang memang lebih luas juga gitu. Jadi di satu sisi memang kita tidak bisa membatasi secara total gitu penggunaan handphone itu gitu. Memang karena diperhatikan tingkat ketergantungan anak terhadap handphone itu sudah sangat besar dan sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan pada saat pembelajaran pun ada aja yang nyolong-nyolong main game loh, lagi belajar. Nah itu dia, makanya kan dibutuhkan guru sebagai pengingat tuh, sebagai pengingat untuk mengingatkan mereka bahwa tadi ini tidak bijak loh, gitu. Lebih baik seperti ini. Nah sebetulnya ada bukan solusi ya, yang biasa bisa dilakukan oleh guru gitu. Untuk tadi ada siswa yang membanding-bandingkan antara guru A dan guru B gitu. Itu buat kesepakatan gitu. Jadi masing-masing guru bisa berbeda gitu. Jadi kesepakatan pembelajaran karena kan kayak saat pelajaran A dan pelajaran B beda. Pasti karakteristiknya juga pasti berbeda. Nah, ini bisa kita gunakan kesepakatan tadi, bisa dalam bentuk kesepakatan pelajaran gitu. Jadi anak tidak akan membandingkan ketika sudah ada itu, ya ini kan kesepakatan misalkan pelajaran pendidikan Pancasila gitu, karena kebutuhannya ya memang ini. Iya betul. Gitu. Dan kita ajak mereka untuk sama-sama membuat kesepakatan itu di Ya, awal. ya itu kan kalau kesepakatan kan, ya itu kan mereka yang buat. Betul. Gitu. Nah, mungkin misalnya pelajaran digital marketing dilarang bawa handphone. Iya kan? Iya. Kebutuhannya. Kayak contohnya saya nih di PABP Islam gitu. Ketika saya masuk kelas setelah zuhur, kesepakatan awal dulu tuh kayak di kelas yang muslim khususnya harus udah sholat gitu. Kalau memang jamnya di setelah zuhur ya gitu. Ketika misalkan memang ada yang terdapat gitu anak yang belum sholat, ya silahkan kalian jangan masuk kelas ibu dulu sebelum kalian udah sholat. Dan mereka sudah paham itu gitu loh. Nah itu salah satunya gitu. Nah mungkin salah satu yang tadi juga bisa ya dibikin kesepakatan. Oke, mantap jawabannya. Ini udah nggak kerasa ya curhatannya mengalir begitu Masih saja. banyak banget ya sebetulnya. Masih banyak, cuman ada yang off the record, gitu ya. Tapi menarik, Bapak Ibu, makasih. Cuman nanti saya minta tanggapan terakhir atau memberikan semangat dulu deh kepada para guru-guru di luar sana dengan menghadapi permasalahan ini. Coba bisa dari Bu Fitri dulu memberikan semangat atau pesan apa yang mau Ibu sampaikan pada guru-guru sehingga bisa menyemangati supaya nanti besok atau ketika dia bekerja tahu apa yang harus dilakukan. Coba Bu. Semangat untuk semua ya, termasuk untuk saya juga karena saya juga ikut mengajar mereka. Semangat untuk terus belajar tentunya karena ya anak-anak di zaman sekarang itu ya mungkin berbeda dengan cara belajar kita dulu gitu, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengajar yang lebih baik lagi sama mereka gitu. Kalau dari saya sendiri biasanya ke Gen Z ini, ke murid-murid ini, kalian sukanya apa, minatnya apa, apalagi sekarang di media sosial ya, serba digital, kalian punya media sosial, silahkan pergunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Yang penting tetap tahu batasan gitu. Apalagi kalau dalam hal agama Islam sendiri gitu, sebetulnya tidak membatasi kalian untuk kreatif di luar sana gitu. Silahkan kamu hobinya apa? Kayak misalkan anak-anak lebih hobinya lebih ke kayak sekarang kuliner, masak, silahkan gitu, pergunakan sosial media itu dengan baik. Kalian bisa jadi food vlogger, kalian bisa bikin tutorial masak di media sosial gitu. Nah itu untuk murid ya, tapi kalau misalnya untuk guru juga tentu apapun kedepannya gitu, karena kan memang zaman itu pasti terus berkembang gitu. Jangan pernah lelah untuk belajar gitu. Kita semangati murid-murid kita juga supaya di zaman ini mereka tetap mendapatkan pendidikan yang baik dan lebih baik lagi. Udah itu aja. Bijak sekali. Luar biasa. Pagi mungkin. Ya, buat
kita semua guru-guru di SMK Darmawan dan dimanapun itu terus mengembangkan diri, jangan lelah mengembangkan diri, jangan lelah untuk mendidik murid-murid ya, mempersiapkan murid-murid untuk bertarung pada zamannya seperti itu. Udah. Itu aja. Oke, mantap, makasih buat Bu Fitri atau Sama-sama. ya dan juga Pak Anggi Oke, ya sama-sama, Pak. sudah curhat di sini. Buat Bapak Ibu guru lain atau anak-anak yang melihat tontonan ini juga semangat terus dalam belajar. Kita sebagai guru senantiasa terus berusaha untuk mengembangkan minat, bakat, pengetahuan dan lainnya gitu untuk kalian semua. Jadi untuk para guru semangat, untuk anak-anak juga semangat untuk mencapai kesuksesan berikutnya gitu. Sampai jumpa di Gincu selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.